warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan hebat semuanya. Apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga tetap melimpah rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya ingin berbagi tentang tugas saya di perkuliahan PPG 2023 di modul pengembangan perangkat pembelajaran, dan ini adalah tugas di LK 10A dan 10B, 10C. Ini tentang pembuatan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin. Kita lihat saja tugas yang sudah saya kerjakan. Alhamdulillah ini mendapatkan nilai 90 dari dosen. Semoga ini bisa menjadi acuan kita nanti ketika kita ingin membuat proyek-proyek ya. Nah, apa saja yang susunannya yang perlu kita tulis di modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi sebelum membuat proyek modul project ini ya, teman-teman harus menentukan tema dulu, tema apa yang mau diambil. Ini kebetulan saya mengambil tema demokrasi Pancasila dengan topik refleksi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam pemilihan ketua OSIM di MA Nurul Huda Tegalmukti. Ya, untuk teman-teman bisa mengambil project itu sesuai kebutuhan di sekolah teman-teman semuanya. Ada tema kewirausahaan ataupun tema apa ya. Ke dalam kewirausahaan itu bisa seperti mengelola sampah, membuat kerajinan tangan, dan membuat makanan-makanan gitu ya. Ini kebetulan saya mengambilnya demokrasi Pancasila. Jadi setelah kita menentukan tema, ini susunan pembuatan modul diawali. Yang pertama adalah identitas penyusun ya. Yang pertama identitas penyusun. Ini saya lewatin. Kemudian yang kedua adalah kata pengantar. Ini kata pengantar harus ada sebagai gambaran apa yang ingin kita sampaikan ya. Terus di lembar ketiga adalah daftar isi. Daftar isi untuk menyampaikan apa aja ya isi yang ada di modul kita. Nah, ini ya daftar isi. Setelah daftar isi, kita masuk ke isi dari modul kita ya. Yang pertama kita sampaikan informasi umum di modul kita. Yang pertama ini di project saya sampaikan adalah sarana prasarana, karena saya mengambilnya adalah tentang pemilu ataupun pemilihan ketua OSIS di madrasah. Ini sarana dan prasarananya ya meliputi bilik suara, surat suara, kotak suara, alat tulis dan sebagainya. Kemudian yang B, target peserta didik. Target peserta didik adalah seluruh siswa kelas 10, 11, 12 di MA Nurul Huda. Kemudian yang C, ini relevansi tema dan topik proyek untuk sekolah. Jadi relevansi dari tema ini tetap harus kita tuliskan ya. Ini ada dua kategori untuk relevansi. Yang pertama dengan relevansi tema dan topik proyek untuk sekolah. Kemudian juga ada relevansi antara proyek dengan mata pelajaran yang dikaitkan. Di sini saya kaitkannya dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PPKN ya. Dan yang kedua ini adalah dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, karena dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada bagaimana sih menyebutkan bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi, pentingnya demokrasi dalam Islam, terus prinsip musyawarah dalam Islam, etika bermusyawarah, adab, debat dan sebagainya. Nah, setelah itu kita sampaikan juga di komponen inti ini deskripsi singkat tentang proyek kita. Ini contohnya
proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin yang kita ambil pada tahap 1 ini dengan mengambil tema Suara Demokrasi dengan topik refleksi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam pemilihan Ketua OSIM MA Nurul Huda tahun 2023. Pilihan subtopik yang kami sampaikan kepada kelompok siswa itu untuk bisa dipilih adalah perkembangan demokrasi di Indonesia, terus prinsip-prinsip demokrasi, pelanggaran demokrasi di Indonesia. Jadi ini bisa sebagai acuannya. Kemudian dilampirkan juga dengan jadwal pelaksanaan. Kapan kita akan melaksanakan proyek dalam hal ini, yaitu pemilihan ketua OSIS. Nah, di sini ada tahap-tahapannya. Tahap 1 yaitu di pra-pelaksanaan itu adalah penjelasan secara teknis kepada siswa mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Kemudian kita sebagai tutor ataupun pembimbing memberikan pertanyaan, pemantik atau pretest kepada peserta didik sebelum melaksanakan tahap-tahap selanjutnya. Nah, di tahap pertama adalah pengenalan, kemudian tahap kedua kontekstualisasi, tahap 3 aksi, tahap 4 refleksi, dan kemudian di tahap 4-nya adalah tindak lanjut. Di tahap pengenalan, pendalaman ini adalah pendalaman materi suara demokrasi. Kemudian di tahap kontekstualisasi, peserta didik ini menggali dan mencari masalah berdasarkan pengamatan yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian tahap aksinya, ini sudah mulai melakukan segala sesuatunya ataupun pemantapan dan pembahasan hasil dari tahap-tahap sebelumnya. Kemudian di tahap refleksi, ini adalah penilaian sumatif yang bisa berupa presentasi dan post-test dengan pembimbing dan penguji. Kemudian di tahap tindak lanjut, siswa melengkapi angket penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Jadi dalam penyusunannya proyek P5PPRA ini di LK10, kita tuliskan satuan pendidikan kita, kemudian fasenya, alokasi waktunya, temanya apa, terus subtemanya apa. Nih, di sini sudah saya tuliskan profil P5 dan PPRA-nya. Ada profil P5 ada berakhlak mulia, berkebudayaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Terus profil ini kurang lengkap sih saya menulisnya ya. Terus di profil PPRA-nya ada semua yang sudah saya tuliskan. Setelah itu kita menentukan dimensi, elemen, subelemen, dan akhir fase proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Tema sudah kita tentukan, topik sudah ditentukan. Nah, proyek profilnya apa? Apa yang ingin kita capai di situ? Ya, pastinya sebuah proyek harus menghasilkan sebuah karya, yakni di sini saya, karena kita proyeknya tentang pemilu, berarti saya mengharapkan hadirnya generasi yang mampu memahami orang lain dan lingkungan berdasarkan pada norma yang berkembang dalam masyarakat dan sesuai dengan agama yang dianutnya, serta dapat mengimplementasikan pemilihan ketua OSIM di MA Nurul Huda. Nah, ini dimensinya. Dimensi, elemen, subelemen, dan akhir fase. Kita tentukan dimensi apa yang akan kita masukkan, elemen apa yang kita masukkan, subelemennya apa, akhir fasenya apa. Nah, teman-teman bisa mengambil dimensi, elemen, subelemen, akhir fase ini dari mana? Mengetahuinya ini bisa didapatkan dari buku ataupun kurikulum Merdeka yang dikeluarkan dari Dinas ataupun dari Kemenak ya. Ini sudah lengkap semuanya, bisa teman-teman download di internet juga sudah banyak. Ini jadi di sini hanya saya perlihatkan cara pengisiannya saja. Nilai rahmatannya apa, ini sudah ada. Setelah kita menentukan dari dimensi, elemen, dan sebagainya, kita tuliskan tujuan dari project ini apa. Tuh. Nah, nih ini tujuannya. Jadi tujuan itu disesuaikan dengan tema yang teman-teman pilih. Setelah itu alur kegiatan, ini di LK11 itu
kita menjelaskan alur kegiatan. Kok di LK11, LK10B ini kita menjelaskan alur kegiatan ya. Alur kegiatan yang tadi sudah dituliskan di jadwal, yaitu tahap pertama misal pengenalan. Nah nih, siswa diajak mengenali dan membangun kesadaran terhadap tema suara demokrasi yang berkeadaban dengan topik refleksi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam pemilihan ketua OSIM dan seterusnya nih. Nah, pematerinya siapa? Bisa dari guru PPKN, guru Al-Quran Hadis, dan tim kesiswaan. Jadi, siswa tugasnya membuat rangkuman, kemudian kontekstualisasinya. Siswa diajak untuk mengamati, menggali, dan mencari permasalahan yang muncul dalam proyek suara demokrasi. Kemudian, refleksi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam pemilihan ketua OSIM M. Anur Huda. Kemudian, siswa merumuskan masalah ataupun permasalahan yang ditemukan dari hasil pengamatan. Itu juga disesuaikan dengan tema yang Bapak teman-teman ambil. Kemudian aksi. Dari permasalahan yang telah dirumuskan, siswa diminta menemukan rancangan solusi untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam proyek suara demokrasi dengan topik refleksi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam pemilihan ketua OSIS, dan melalui hasil karyanya yang dalam hal ini dibagi menjadi 3 karya siswa berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Ini bisa kemudian refleksinya siswa melakukan presentasi kepada fasilitator dan fasilitator memberikan refleksi. Siswa melengkapi angket, penilaian diri, dan peran teman sejawat sebagai hasil tindak lanjut kegiatan proyek. Ini di kegiatan tindak lanjutnya. Di sini sudah saya lampirkan juga. Oh, belum ya. Ini ada petunjuk LK10C. 10C ini adalah subelemen. Subelemen ini tadi dari rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian. Ini ada 4 kategorinya. Rubrik mulai berkembang, sedang berkembang, dan sangat berkembang. Ini tadi mengutamakan persamaan orang lain dan menghargai perbedaan. Ini ya di atas tadi ini kan. Sudah saya tuliskan ini di atas tadi. Nih, subelemen mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Ini nilainya apa? Di sini apakah siswa tersebut sudah berkembang, mulai berkembang, sedang berkembang, atau sangat berkembang? Kalau mulai berkembang, ini keterangannya. Nah, ini juga dapat didapatkannya dari mana? Teman-teman bisa ambil di buku panduan dari Kemenak ataupun dari Dinas tentang kurikulum Merdeka. Nah, ini sudah. Dan selanjutnya penutup. Di akhir setelah kita susun semua selesai itu, kita tutup. Ini maksudnya menyusun ini sesuai perintah instruksi LK ya, untuk tugas yang harus dibuat mahasiswa. Nah, penutup. Setelah penutup ada glosarium. Glosarium itu adalah untuk menunjukkan kata-kata yang tadi mungkin kurang dimengerti, seperti evaluasi, demokrasi, konstekstual, dan sebagainya. Nah, setelah glosarium, di akhir kita isikan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar di mana kita mengambil sumber-sumber untuk kita masukkan ke dalam proyek ataupun pembuatan modul. Nah, setelah daftar pustaka selesai, tapi masih ada lampir-lampiran. Ini karena sesuai dengan instruksi dari dosen untuk menyertakan lampiran rubrik penilaian. Nah, ini semuanya sudah sesuai dengan tadi yang dimensi tadi, berakhlak pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian elemennya akhlak kepada manusia, sub elemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Ini ketercapaian siswa mengikuti kegiatan sosialisasi dan mampu mengidentifikasi. Ini semuanya ini sudah sudah berkembang, mulai berkembang sangat sesuai harapan atau berkembang sangat baik. Di sini sudah saya inikan, evaluasinya sudah. Kemudian ada lampiran juga untuk hasta karyanya. Untuk karya dari siswa adalah rubrik hasil karya penilaian makalah. Di makalah itu apa yang mau dinilai terserah dari teman-teman semuanya, tinggal
tentukan. Kalau di sini sistematika makalahnya, apakah makalah terorganisasi dengan baik dan lengkap, maksudnya terdapat judul yang menggambarkan isi makalah, terdapat kata pengantar, terdapat pendahuluan dan sebagainya. Itu nyampe akhir ya. Terus ada di lampiran 3 ini juga saya sampaikan refleksi diri. Refleksi diri ini untuk diri sendiri. Kemudian juga ada instrumen penilaian sejawat. Jadi itu saja yang dapat saya bagikan di tugas saya di LK10 dalam pembuatan modul project ya, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.